Hai guys, perkenalkan nama saya Erisel Setiarso. Di sini saya ingin sharing mengenai setup kandang kura-kura darat jenis sulcata. Untuk pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan kura-kura sulcata. Jadi gimana sih bentuknya kura-kura sulcata? Oke, saya akan ambilkan kura-kuranya. Jadi ini adalah kura-kura sulcata, asalnya dari Afrika, dan dia merupakan hewan herbivora. Sulcata ini yang saya miliki mempunyai diameter badan ya kurang lebih sekitar 5-6 cm lah. Yang saya suka dari kura-kura ini adalah kura-kura ini bentuknya unik karena di depan kaki-kakinya dia membentuk semacam perisai. Jadi ketika dia posisi kepalanya dia masuk ke dalam cangkang, maka yang berfungsi sebagai tameng itu ya kedua tangannya ini, karena mempunyai duri-duri. Semakin besar kuranya akan semakin keras. Sebenarnya sisik ya, bukan duri, cuma semakin besar semakin mirip duri. Jadi ini kura-kuranya. Ini saya beli dari seseorang, nanti saya tag di deskripsi. Ini Instagramnya. Ini saya di pengiriman dari Jogja sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara setup kandang kura-kura darat sulcata versi low budget. Oke, begini. Yang perlu kita siapkan adalah, yang pertama adalah lampu UVA. Jadi fungsinya UVA ini adalah sebagai penghangat, karena kura-kura sulcata merupakan hewan gurun ya, yang butuh suhu tinggi, yaitu antara 32 sampai 34. Jadi kita equipment kandangnya kita harus ada lampunya bentuknya seperti ini. Brandnya dari Exoterra. Saya yang pilih yang intense. Ini saya ada yang 50 watt sama yang 25 watt. Ya, saya awalnya sih beli yang 50 watt, tetapi karena suhunya mencapai ketika di termometer lebih dari 50 derajat, maka saya kurangi wattnya menjadi 25 watt saja. Ini yang equipment kedua yang harus disediakan, yaitu termometer. Jadi ini adalah termometer analog ya, dari brandnya yaitu Nomoiped. Dia ada dua indikator, yang satu menunjukkan temperatur, yang satu humidity. Jadi untuk temperatur yang ideal untuk kura-kura sulcata yaitu berkisar antara 32 sampai 34, itu yang bagus. Untuk humidnya antara 50 sampai 70 derajat itu udah cukup. Jangan terlalu lembab juga, karena ketika terlalu lembab dia akan mudah terserang penyakit, yaitu pilek atau pneumonia, mungkin paru-paru lah istilahnya penyakitnya. Oke, kita lanjut ke equipment yang ketiga, yaitu fitting lampu. Jadi untuk lampu saya pakai yang merek Kaiser. Kenapa saya pilih merek Kaiser? Karena berdasarkan dari forum-forum Torto yang saya ikutin di Instagram, yaitu ini, itu dia merekomendasikan merek ini karena merek ini terbukti fittingnya terbuat dari keramik sehingga tahan lama dan tidak mudah meleleh, karena UVA ini sangat panas dan
Ketika di musim hujan, saya akan mengaktifkannya selama 24 jam untuk berjaga-jaga agar kura-kura tidak terserang pilek atau pneumonia. Oke, yang selanjutnya yaitu mungkin alas kandang, yaitu bisa saya gunakan jerami, contohnya seperti ini. Itu sebenarnya untuk opsi Asia ya, jadi ada koko khas seperti ini, atau jerami, itu terserah, monggo. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke setup kandang. Jadi untuk kandang kura-kuranya ini saya gunakan box bayi anak, tempat mandi anak saya yang sudah tidak terpakai. Jadi sebenarnya untuk kandang torto yang proper ya sebenarnya yang seperti ini, tetapi karena kita ini versinya low budget ya, kita gunakan apa yang ada di sekitar kita aja. Jadi ini adalah box bayi yang di dalamnya sudah saya beri jerami untuk sebagai alasnya, dan untuk lampunya sudah saya pasang di sini. Jadi mungkin kita coba nyalakan lampunya dulu. Oke, lampunya sudah nyala. Sekarang tinggal kita kita coba taruh kura-kuranya di sini. Setelah itu kita bisa tempatkan termometernya di dalam kandang. Mungkin kita tempatkan di sini. Oke, sudah. Jadi untuk aksesoris pendukung kita tempatkan untuk feeding dish, untuk tempat makannya. Jadi ya, untuk tempat makannya sudah kita tempatkan, dan selanjutnya kita letakkan hiding cave di sini. Karena kita versinya low budget, kita gunakan kardus yang ada. Tapi kalau kita mau gunakan beli yang proper, yang bagus, kita bisa ini barangnya seperti ini, dan untuk buat feeding dishnya seperti ini. Nah, kenapa di sini tidak ada untuk tempat minumnya untuk sulcata? Jadi oke, kita akan sama-sama belajar bahwa sulcata itu adalah binatang gurun yang bahwa sulcata adalah hewan gurun yang biasa di habitatnya bersuhu tinggi. Jadi di habitatnya sulcata pun itu sebenarnya jarang minum. Khawatirnya jika kita sediakan water dish di dalam kandangnya, malah akan menyebabkan kelembapan menjadi meningkat dan kura-kura dapat terkena penyakit pilek. Itu adalah penyakit yang berbahaya bagi kura-kura. Untuk hiding cave berfungsi untuk tempat untuk berteduh kura-kura. Jadi ketika dia terlalu panas di sini, dia bisa masuk ke dalam hiding cave untuk bersembunyi, dan begitu pula ketika dia butuh kehangatan, dia bisa keluar. Oke, kita coba kasih makan, barangkali dia mau makan. Jadi untuk kura-kura yang aktif dan sehat, ciri-cirinya adalah makan lancar dan gerakannya itu aktif. Jadi itu indikator lah. Tapi ketika kura-kura kita sudah lesu dan gerakannya sudah tidak aktif, kita perlu waspada tentang itu. Oke. Ini kan yang versi low budget. Jadi untuk peralatan kura-kura di dalam kandangnya sebenarnya butuh lampu UVB. Tapi ini kita hanya ada UVA. Terus gimana cara menanggulanginya? Ya, untuk UVB itu untuk UVB-nya bisa kita peroleh dengan cara penjemuran kura-kura setiap pagi.
Jadi untuk lampu UVB itu bisa kita gantikan dengan cahaya matahari. Kita jemur setiap hari kurang-kurangnya setiap pukul antara jam 9 sampai jam 10. Tidak usah lama-lama, sekitar 10 menit saja. Itu juga sudah cukup. Oh ya, satu lagi, jadi untuk menunjang kebutuhan kalsiumnya, kita juga menyiapkan sebuah suplemen. Jadi untuk suplemennya yaitu ini, tulang bubuk sontong. Ini merupakan sumber kalsium. Jadi untuk pemakainya ya gampang, tinggal ditabur aja ke makanan tersebut dan dicampur oleh. Jadi sini bisa langsung ditabur ke sini. Nah, maka otomatis kura-kura akan memakan sumber kalsium tersebut. Oke, sekian video dari saya. Begitulah kurang lebihnya setup kandang kura-kura sulcata versi low budget yang saya miliki. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada saran dan pertanyaan bisa langsung dilanjutkan di komen.